Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pada akhir pekan ini saudari-saudara boleh bersama dengan keluarga menikmati kebersamaan, menikmati quality time bersama. Karena itu sekaligus selamat berakhir pekan bersama keluarga pada hari Sabtu 13 Februari 2021. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil para murid dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Para murid menjawab, "Bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sisanya sebanyak 7 bakul. Mereka itu kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan para murid dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Membaca Injil hari ini, saya ingat akan kata-kata atau kalimat Paus Fransiskus berkaitan dengan masa pandemi yang membawa serta banyak kesulitan dalam segala segi, kesulitan ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya. Dan Paus Fransiskus mengatakan ini, bahwa kata kunci untuk melewati masa-masa sulit ini adalah solidaritas. Kata kunci untuk melewati masa-masa sulit ini adalah solidaritas. Saudari-saudara, solidaritas itu sebetulnya adalah wujud dari hukum cinta kasih atau perwujudan dari hukum cinta kasih. Sebab di balik solidaritas ada hati yang mau bersolider, ada kesetiakawanan, ada kepedulian, dan persis itu adalah hukum cinta kasih. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, yang dikatakan oleh Paus Fransiskus sungguh benar, sungguh tepat adanya. Jika orang di seluruh dunia ini, atau taruhlah jika seluruh orang Kristiani, orang Katolik di dunia ini, mau berbelas kasih kepada saudari-saudaranya dalam masa-masa sulit ini, maka sebetulnya kita bisa melewati masa-masa ini bersama-sama. Kita bisa melewatinya. Kesulitan itu bukan berarti menjadi penghalang untuk maju. Pandemik bukan alasan untuk mencari selamat sendiri. Justru karena itu kita harus saling berpegang tangan,
kita saling bersetia kawan, kita saling peduli untuk saling menolong satu sama yang lain. Kata-kata Yesus kepada murid-murid hari ini dalam Injil menjadi sungguh penegasan akan jati diri Kristianitas kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus tidak menyuruh para murid untuk mencarinya di luar, untuk memintanya kepada orang lain, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati yang penuh belas kasih kita temukan dalam diri Yesus sendiri, yang bukan hanya bertanya, yang bukan hanya memberi tanggung jawab kepada murid-muridnya, atau yang hanya bisa menyuruh. Tidak. Kita belajar dari Injil hari ini dan dalam sepanjang karya-karya Yesus sebagaimana tercatat di dalam kitab suci, bahwa Yesus selalu memiliki hati yang penuh belas kasih. Ia sangat keras kepada kaum munafik, itu betul. Ia tidak menyukai orang yang picik dan ragu-ragu. Tapi ia sangat memperhatikan, saudari-saudara, kebutuhan orang yang menderita, kebutuhan orang sakit, kebutuhan mereka yang tersingkir atau yang martabatnya dilecehkan. Mujizat perbanyakan 7 roti dan beberapa ikan hari ini menunjukkan kepada kita, saudari-saudaraku, bahwa begitulah bobot belas kasih Yesus. Bobot belas kasihnya untuk selalu peka, untuk selalu peduli, untuk selalu menolong, untuk selalu memberikan jalan keluar. Ia tidak menunggu sampai diminta. Dia bertindak berdasarkan integritas hatinya yang peka, yang terbuka, yang penuh kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Hati yang berbelas kasih. Inilah suatu kualitas iman yang perlu kita miliki sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Hati yang selalu berbelas kasih tidaklah berarti bahwa orang harus senantiasa bersikap lemah lembut. Tidak sederhana itu juga. Ia memahami orang yang bersalah, tetapi tidak mendukung kesalahan. Ia mengampuni sesama yang berdosa, tetapi tidak menerima dosa. Ia memahami tingkat perkembangan anak-anak, tetapi mendukung pendidikan penuh disiplin. Ia menghargai, katakanlah, pendadaran jati diri, walaupun itu melewati penderitaan dan kesulitan. Tetapi ketika orang membutuhkan bantuan, ia akan menjadi orang pertama yang menolong. Orang pertama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kewajiban kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai anggota komunitas gereja Katolik, ialah mendidik komunitas kita, dimulai dari komunitas paling kecil yaitu keluarga, untuk menjadi persekutuan penuh belas kasih, persekutuan bela rasa, persekutuan solider. Tuhan hanya bisa mewujudkan belas kasih-Nya, saudari-saudara, kepada manusia melalui manusia. Ia membutuhkan alat, dan kita haruslah bisa menyediakan diri untuk menjadi alat di tangan Tuhan mewujudkan belas kasih Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, mari bersama-sama kita memberi diri. Kita terbuka untuk menjadi alat di tangan Tuhan, supaya belas kasih Tuhan itu
menjadi nyata di tengah dunia. Teristimewa pada masa-masa sulit saat ini. Selamat memiliki hati yang penuh belas kasih seperti Yesus. Selamat menjalankan kata kunci yang dikatakan Paus Fransiskus, yaitu solidaritas. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan sekaligus menegur kami. Engkau mendidik kami melalui firman-Mu hari ini, melalui mujizat yang Engkau laksanakan, supaya kami memiliki hati yang mudah tergerak untuk menolong, supaya kami memiliki hati yang peduli, supaya kami tidak menunggu permintaan tolong, tapi memiliki kepekaan untuk melihat kesulitan di mana kami bisa terlibat. Semoga kami terbuka menjadi alat di tangan-Mu, supaya belas kasih-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang di tengah dunia. Berkatilah ya Bapa akan semua orang di seluruh dunia ini yang dalam situasi sulit pandemi COVID-19 senantiasa memiliki hati yang peduli, hati yang berbelas kasih untuk berbagi apa yang mereka miliki untuk menolong saudara-saudara, entah yang sakit, entah yang kesulitan ekonomi, entah yang sungguh membutuhkan bantuan untuk melewati situasi ini. Semoga Engkau terus memberkati mereka dan memampukan mereka menjadi alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan yang penuh kasih sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.